kita mempelajari akidah kita dan keberkahan hidup seorang muslim adalah dengan mempelajari agama. Gak mungkin kebaikan terwujud tanpa belajar agama. Karena itu Imam Bukhari meletakkan kaidah dan diambil dari ulama sebelumnya, yaitu Imam Sufyan bin Uyainah, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan sebelum berbuat. Tidak akan mungkin kita tahu suatu ucapan, perbuatan itu benar atau salah kecuali diberikan ilmu. Karena itu Al-Quran memerintahkan kita belajar, Sunnah Nabi juga memerintahkan kita belajar. Para sahabat Nabi, generasi awal umat Islam pertama, orang-orang yang belajar walaupun mereka sudah sepuh-sepuh. Begitu pula generasi setelahnya. Maka jika kita ingin mendapatkan bagian daripada kejayaan generasi awal umat Islam yang mengikuti jejak generasi awal umat Islam dengan senang ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan baik amalan hati, amalan lisan, amalan badan, baik akidah maupun ibadah maupun akhlak dan muamalah, itu semua adalah bagian daripada bagian kesempurnaan agama Islam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid dan kita sampai pada bab yang ke-44 ya. Kita sampai pada bab yang ke-44. Babu qawli masya'allahu wa syi'ta. Ini belum ya? Bab tentang ucapan seseorang Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Ucapan ini boleh apa tidak? Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Karena Allah berkehendak dan engkau berkehendak, maka untuk mengetahui hukum ini perlu kita baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Qutailata radhiyallahu anhu, dari sahabat Qutailah radhiyallahu anhu, anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ini dinamakan dengan Yahudi karena diambil dari ucapan mereka hurna ilaika, kami kembali kepadamu. Jadi hurna roja'na, kami kembali. Atau kemungkinan yang kedua, dan ini lebih masyhur, Yahudi dinamakan dengan Yahudi karena kakek mereka bersama Yahuda bin Yakub, Yahuda bin Yakub, sehingga dinamakan dengan Yahudi. Dan kaum Yahudi ini banyak diberikan oleh Allah Alkitab, Bani Israel ya, banyak diberikan kemuliaan, tapi mereka tidak syukur, bangkang, sehingga dalam Al-Quran banyak disebutkan sifat-sifat kaum Yahudi ya.
termasuk kaum yang banyak permusuhan dari umat Islam, Yahudi. La tajidanna asaddan nasi adawatan ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh kau akan jumpai permusuhan yang paling sangat kepada orang yang beriman, yaitu siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikun. Sehingga boleh disebutkan dengan sifat-sifat mereka. Nah, Allah ketika menyebutkan sifat-sifat Yahudi dalam Al-Quran, begitu pula tentang balasan buruk bagi mereka. Allah menyebutkan juga sifat kaum Nasara dalam Al-Quran dan sebutkan celaan terhadap mereka. Maksudnya adalah supaya kita tidak berbuat seperti mereka. Allah sebutkan sifat-sifat orang kafir dalam Al-Quran. Maksudnya adalah supaya kita tidak seperti mereka, karena perbuatan yang mereka lakukan dan itu tercela. Kalau kita lakukan, maka itu juga tercela. Dan kitab yang paling hebat membahas tentang masalah ini adalah kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim li Mukhalafati Ashabil Jahim, karya Syekhul Islam rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kitab yang luar biasa, membahas tentang larangan tasabuh kepada mereka. Ana Yahudiyan atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi datang nemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, innakum tusyrikun, kalian wahai orang Islam berbuat syirik, ya, berbuat syirik. Jadi mereka tahu beberapa hal perbuatan syirik yang terjadi pada umat Islam. Padahal mereka melakukan kesyirikan lebih besar. Keburukan mereka sendiri, mereka tidak mau tobat, tidak membeli diri, tapi melihat sedikit saja pada kaum muslimin, langsung mereka cari, ya. Padahal kemungkaran dilakukan siapapun tetap mungkar. Tapi paling utama adalah kita harus lebih hati-hati pada diri kita sebelum orang lain. Kemungkaran dilakukan siapa temukan, pelanggaran dilakukan siapapun tetap pelanggaran. Tapi Islam merintahkan alaikum anfusakum, nomor satu adalah diri-diri kita. Nah, kaum Yahudi ini lupa pada diri-diri mereka, tapi mereka sangat tajam kritikannya, permusuhan pada umat, sehingga ada warna putih, kita itu sedikit saja langsung diungkap, ya. Innakum tusyrikun, sungguhnya kan berbuat kesyirikan. Apa itu bentuk kesyirikan terjadi di kalangan sebagian sahabat? Taqulun, kalian berbuat masya Allah wa syi'ta, kalian mengucapkan Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Di mana sisi bentuk kesyirikannya? Yaitu penyamaan pada lafaz, pada kehendak. Jadi Allah berkehendak
dan engkau berkehendak, pakai kalimat dan engkau berkehendak, ya. Allah berkehendak dan engkau berkehendak. Ini lafaz yang hukumnya syirik asghar, syirik kecil, ya. Kecuali kalau seorang meyakini benar-benar diyakini dalam hatinya kehendak manusia, kehendak Allah itu sama atau lebih berpengaruh kehendak manusia daripada kehendak Allah, maka jatuhnya pada syirik besar. Tapi umat Islam ketika mengucapkan hal ini, maka itu sebenarnya sifatnya lisan, tidak menjadi keyakinan penyamaan Allah dengan makhluknya, sehingga maksudnya adalah pada syirik kecil. Wa taqulun, kata orang Yahudi, kalian juga mengatakan wal ka'bati, bersumpah dengan Ka'bah, wal ka'bati, dan demi Ka'bah, dan demi Ka'bah. Ka'bah makhluk atau bukan? Makhluk, berarti bersumpah dengan makhluk. Dan tidak boleh seorang muslim bersumpah dengan makhluk, sehebat apapun makhluk itu, termasuk sumpah dengan malaikat, demi malaikat atau demi nabi, dengan lafaz-lafaz maksudnya adalah sumpah, ya. Maka ini tidak dibolehkan. Wal ka'bah fa amaru an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an taqulu wa rabbil ka'bah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan. Dan inilah Islam menerima kebenaran yang datang dari siapapun. Islam mengajarkan kita apa? Menerima kebenaran dari siapapun, karena kebenaran itu lebih tua daripada kita, lebih tua dari yang menyampaikan, ya, lebih tua dari siapapun dari manusia, dari kita semua. Jadi lebih dulu. Maka tidak ada yang lebih dahulu daripada kebenaran. Maka kebenaran itu diterima dari siapapun, dari siapa saja datang, kalau memang itu kebenaran. Tapi ingat, tidak boleh mencari kebenaran dari siapapun. Dalam berguru, mencari ilmu, harus kepada orang memiliki akidah yang benar, ngerti ilmu yang diajarkan, ya, ngerti ilmu yang diajarkan. Tidak kepada orang yang tidak paham akan ilmu yang diajarkan, atau kepada orang yang terkenal kalau dia adalah orang yang menyimpang dari ajaran Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kebenaran itu yuqbal min kulli ahadin wa la yutlaq min kulli ahadin. Kebenaran diterima dari siapa saja. Yahudi mengingatkan diterima, tapi kebenaran tidak dicari dari siapapun. Jangan kemudian dengan alasan semacam ini akhirnya belajar Islam kepada Yahudi, kepada Nasara, kepada orang-orang mustasyrikin, orientalis. Bukan, ya. Tapi kebenaran itu kalau memang datang kepada kita dan itu benar, kita terima. Jadi al-haq yuqbal min kulli ahadin wa la yutlaqu min kulli ahadin. Kebenaran diterima dari siapa saja, tapi tidak dicari dari siapa saja, tapi dicari dari orang yang memang ahlinya dan dia adalah memiliki pemahaman yang benar.
Fa amarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu an yaqulu wa rabbil Ka'bah. Maka Nabi memerintahkan mereka kaum muslimin, para sahabat, apabila ingin bersumpah jangan mengucapkan dan demi Ka'bah, tapi hendaknya dia mengucapkan dan demi Tuhannya Ka'bah, ya. Bukan apa dan demi Ka'bah, tapi apa dan demi Tuhannya Ka'bah. Apa yang maksud Tuhannya Ka'bah? Siapa Tuhannya Ka'bah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa an yaqulu masya Allah tsumma syi'ta, dan agar mereka mengucapkan dan Allah berkehendak kemudian engkau berkehendak. Jadi bagi daripada adab Islam, adab dalam berucap berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sukses, alhamdulillah dulu, Allah berikan demikian. Kalau bukan karena Allah, kemudian gitu ya, kemudian ini dan itu dari sebab-sebab yang boleh, ya, maka menduakan makhluk. Wa taqulu masya Allah tsumma syi'ta, rawahu An-Nasa'i wa sahhahahu. Hadis tadi diriwayatkan Imam Nasa'i, dari Nasa'i mengatakan hadis ini sahih. Hadis yang pertama ini ada beberapa pelajaran. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak mengingkari apa yang diucapkan orang Yahudi. Tiga apa tidak? Tidak, bahkan menyepakati. Makanya meluruskan sahabat. Padahal maksudnya kaum Yahudi tadi adalah tidak baik, ya, mencari-cari, membongkar kesalahan, ya. Tapi karena itu benar, maka ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi kembali kepada tadi disebutkan, kebenaran itu diterima dari siapa saja kalau memang datang, tapi tidak dicari dari siapa saja, ya. Jangan berdasarkan semacam ini lalu belajar kepada orang Yahudi, bukan, ya. Bagaimana kita belajar kepada musuh Islam? Tapi kalau memang kebenaran, ya kita terima. Yang kedua, masyru'iyyatul ruju' ilal haqq wa in kana alladhi naddu 'alaihi laysa min ahlil haqq. Kewajiban bagi kita untuk selalu kembali kepada kebenaran, walaupun toh yang mengingatkan itu bukan seorang yang ahli kebenaran. Siapa yang mengingatkan dalam hadis tadi? Yahudi. Tapi karena yang disampaikan itu benar, maka Rasul memerintahkan para sahabat untuk introspeksi, untuk kembali kepada kebenaran. Masyru'iyatul ruju' dan kembali kepada kebenaran ini fadilah, kata para ulama. Ar-ruju' ilal haqqi fadilah, kembali kepada kebenaran adalah sebuah keutamaan. Jangan pernah ada permusuhan antara diri kita dan kebenaran, karena kita tidak maksum. Pribadi kita seorang muslim tidak ada yang terjaga dari kesalahan. Maka ketika ternyata kita jatuh dari kesalahan, apa kewajiban kita? Tobat kembali. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun, kembali. Jadi sifat khata', kesalahan itu ada pada setiap manusia.
Tapi yang bedakan antara satu yang lainnya, mau tobat atau tidak, mau kembali atau tidak. Itu yang bedakan satu dengan yang lain. Apa tetap dalam kesalahannya atau mau kembali. Maka umat Islam diperintahkan untuk berusaha selalu kembali kepada kebenaran. Wa in tanazza'tum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, itu kepada kitabnya, kepada Al-Quranul Karim. Kembali kepada Rasul, yaitu kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu dengan pemahaman yang benar, ya. Karena kita dalam memahami Islam tidak hanya ada dalilnya, tapi dalam memahami dalil benar. Yang pertama sihhatul dalil, yang kedua sihhatul istidlal. Satu, ada dalilnya sahih, Al-Quran pasti sahih. Kemudian sunnah yang sahih. Dalil. Yang kedua, pengambilan dalil yang benar juga. Tidak mesti seorang dia punya dalil lalu pasti benar, nggak mesti. Karena bisa jadi dia punya dalil tapi salah dalam memahami. Dan itulah salah satu sebab di antara sebab-sebab khilaf di antara a'immah, para imam dahulu. Kadang sebab mereka berselisih, satunya sampai padanya dalil itu tidak sampai kepada yang lainnya. Sehingga yang tidak sampai berpegang dengan dalil yang umum, padahal sudah ada hadis yang bahas masalah ini, sehingga terjadi perbedaan pendapat. Tapi para ulama selalu siap untuk kembali kepada kebenaran. Kadang perselisihan sebabnya adalah karena dalam memahami. Masing-masing punya dalil tapi salah dan berbeda dalam memahami. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis kitab namanya Rabbul Malam an A'immatil A'lam, mengangkat celaan dari para imam. Artinya kalau mereka berselisih jangan dicela. Kenapa? Karena mereka ijtihad, mereka siap kembali kepada kebenaran, ya. Cuman terjadi perbedaan karena ada sebab tertentu. Jadi ar-rujul fadilah, kembali kepada kebenaran itu suatu keutamaan. Ar-rujul haqqi khairun minat tamadi al-batil. Di antara para ulama, kembali kepada kebenaran itu lebih utama daripada terus menerus di atas kebatilan, di atas kesalahan. Maka di sini mengajarkan kepada kita bagaimana seorang itu selalu siap untuk kembali kepada kebenaran jika jatuh dalam suatu kesalahan. Pelajaran yang ketiga, yang bagi inda taghyiri syai' an yughayyira ila syai' qaribin minhu. Ini fikih dakwah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ya sudah patut bagi seorang dai atau yang lainnya, apabila ingin merubah suatu, berubahlah dengan suatu yang mendekati hal pertama yang dirubah tadi. Contohnya di sini apa? Ketika dilarang mengucapkan Masya Allah wa syi'ta, Allah berkehendak, engkau berkehendak, pakai wawu dan diluruskan dengan lafaz yang mirip tapi beda. Apa itu? Allah berkehendak kemudian. Jadi kata kemudian itu walaupun secara lafaz juga menduakan makhluk, ya, menduakan makhluk. Kemudian kalau datang fulan dan fulan, nah, menyamakan datang fulan kemudian, nah, menduakan. Begitu pula ketika tidak boleh bersumpah dengan Ka'bah, maka diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ganti yang mendekati tapi beda. Apa itu? Dan demi Tuhannya Ka'bah, demi Tuhannya Ka'bah. Dan seorang apabila
menuntut sesuatu yang terlarang, kemudian menyebutkan gantinya, ini lebih mudah bagi manusia untuk tobat. Ya. Makanya seringkali Islam ketika melarang sesuatu seringkali menyebutkan tentang hal yang dibolehkan. Meninggalkan apa? Hal yang dibolehkan. Supaya apa? Lebih mudah seorang untuk tobat. Ada yang tutup, ada pintu yang dibuka dari hal yang dibolehkan. Baik, berkaitan dengan Masya Allah Sumasita itu tingkatan yang boleh hukumnya. Tapi yang lebih tinggi lagi adalah dengan lafaz Masya Allah wahdah, Allah saja yang berkehendak. Alhamdulillah, semua kehendak Allah. Nah, itu ucapan. Nggak pakai menyertakan makhluk, itu lebih tinggi kedudukannya. Walaupun menyertakan makhluk pakai kata-kata kemudian boleh. Tapi lebih boleh lagi kalau ada sesuatu kita ucapkan alhamdulillah, semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua yang baik karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya menyebutkan kehendak Allah, kemuliaan karunia Allah Subhanahu wa taala, itu lebih tinggi kedudukannya. Sekarang kita masuk kepada dalil berikutnya. Dan yang kedua, walahu ayatun an Ibnu Abbas, dan diriwayatkan Imam Nasai pula dari Ibnu Abbas, Abdul Abbas, Abdullah bin Abbas. Siapa Ibnu Abbas? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Masya Allah wa syi'ta, bahwasanya seorang ada yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berkehendak atau apa yang Allah kehendaki dan yang engkau kehendaki, ya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan ungkapan dalam bentuk pengingkaran. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Kenapa? Karena lafaznya pakai dan tadi, kehendak Allah dan kehendakmu. Kemudian Rasul meluruskan Masya Allah wahdah, apa yang Allah kehendaki secara esa. Ini lebih tinggi kan? Ini lebih tinggi. Masya Allah wahdah. Dari kedua ini bisa kita ambil pelajaran arsadahu ila maqtu anu syirka lam yursiddu ila qauli masyaallah tsumma syi'ta hatta yaqta'an kullu dari syirki wa in ba'dat himayatan lil tauhid wa ta'addub Allah. Dalam hadis yang kedua ini apa lafaznya? Masyaallah wahdah, lebih tinggi daripada masyaallah tsumma syi'ta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk dengan ucapan Masya Allah wahdah, dikembalikan kepada kehendak Allah semata. Ini untuk memutus kesyirikan, ya. Beliau tidak memerintahkan untuk mengucapkan Masya Allah cuma syi'ta, Allah berkehendak dan kemudian engkau berkehendak. Jadi tidak seperti yang pertama. Yang pertama tadi Masya Allah summa syi'ta. Yang kedua Masya Allah wahdah. Kenapa kok pakai lafaz Masya Allah wahdah? Jadi lebih tinggi dari saya sampaikan hatta yaqta'annu kullu dari atau syirki wa in ba'udat. Tujuannya adalah untuk memutus semua jalan
kesyirikan. Jadi masya Allah wahdah, Allah saja, ya, tidak menyatakan makhluk. Tujuannya adalah untuk menjaga tauhid. Yang kedua, beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang hamba, seorang muslim harus beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hal yang berkaitan keyakinan, termasuk berkaitan perbuatan, termasuk dalam hal ucapan. Kita menjaga ucapan-ucapan yang menunjukkan tauhid, yang menunjukkan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini juga ada faedah lain. Orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan Masya Allah wa syi'ta, Allah dan kau wahai Rasulullah berkehendak. Tujuannya baik atau buruk? Apa tujuannya? Baik atau buruk? Baik. Tujuannya apa? Muji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah niat orang tadi yang baik lalu dibenarkan walaupun ada kesalahan? Tidak, ya, karena niat yang baik saja tidak cukup. Ini dalam hal apapun, niat yang baik saja tidak cukup, tapi harus disertai dengan cara yang baik pula. Jadi niat yang baik saja tidak cukup, tapi harus diimbangi dengan cara yang baik. Ini contohnya, ya, contohnya. Contoh lain banyak. Jadi ini bagian daripada hal yang berkaitan dengan syarat diterimanya amal itu ikhlas dan sesuai tuntunan. Seorang datang kepada seorang sholat di hadapan Ibnu Musayyib atau Ibnu Musayyib, sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu keutamaan luar biasa. Khairun dari dunia wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Jadi manusia sibuk dari lain sampai mati gak akan dapat, ya, dunia seisinya. Ini apa? Khairun min dunya wa ma fiha. Makanya harus iman dengan sholat sunnah sebelum subuh itu. Rasul jaga baik di saat mukim maupun di saat safar, di saat tetap di rumah atau pergi, dijaga. Termasuk witir juga dijaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik mukim maupun kondisi safar atau pergi atau di rumah dijaga. Nah, orang tadi ditambah-tambah rukuk sujudnya, ya, ditegur oleh Said bin Musayyib. Orang tadi tidak terima. Ya Abu Muhammad, ayu'adzibuni Allahu as-salat, apakah Allah akan mengadab saya gara-gara saya sholat? Karena apa? Niatnya apa? Niatnya baik, sholat. Apa jawabnya Said? Lah, tidak. Allah tidak mengadabmu gara-gara sholat, walakin sayu'adzibuka Allah ala khilafi sunnah. Tapi Allah akan mengadabmu karena engkau menyelisih tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat 2 rakaat sebelum subuh cukup, 2 rakaat sebelum subuh itu enggak panjang-panjang. Makanya sholatnya pendek, ringan, ya, tapi tetap manina, tapi enggak panjang-panjang, ringan. Ya. Tapi orang tadi nambah-nambah, dikira nambah-nambah lebih baik. Jadi itu alasan. Mosok zikir gak boleh. Bukan zikirnya yang gak boleh, tapi zikirlah sebagai zikir yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang seorang ada mengingkari mosok bersolawat gak boleh. Bukan bersolawat yang tidak boleh, tapi kalau sudah mengajarkan kita bersolawat,
Nah, kita perlu bersolawat sebagaimana diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah, kita ini beramal semuanya ingin sampai kepada Allah, ingin terima amal. Yang paling tahu jalan sebab amal itu diterima siapa? Setelah Allah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua jalan menuju Allah, semua jalan menuju surga tertutup kecuali jalan yang dibawa, yang dilewati, yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi niatnya baik, tapi karena caranya tidak benar, maka diingkari oleh Al-Imam Ibnu Musayyib rahimahullah. Begitu pula kita jumpai ya seperti dalam riwayat Ad-Darimi ya, saat Abdullah bin Mas'ud ya masuk ke masjid, ada kelompok-kelompok, setiap kelompok mengajari ucapkan subhanallah pakai menggunakan batu-batu, maka semua manusia ikut ucapkan alhamdulillah, ikut semua manusia dan seterusnya. Misalnya ini kelihatannya baik, tapi kok saya nggak lihat bentuk zikir seperti ini pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau belum mengingkari, cuma lihat kok kelihatannya baik, tapi kok tidak pernah dilihat pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Niatnya baik apa tidak? Ya baik. Akhirnya dia datang menunggu sahabat Abdullah bin Mas'ud ya, keluar dari rumahnya. Kemudian disampaikan, ketika sampai masjid langsung sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ma'asrahal kataku, alangkah cepatnya binasa kalian. Siya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabla, baju sebelum usang, Rasul belum meninggal. Wa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasul itu banyak, masih banyak. Wong Rasul belum meninggal, kok kalian buat semacam ini? Maka mereka mengatakan apa? Ya Aba Abdurrahman, ma nuridu ilal khair. Ya Abdurrahman bin Mas'ud, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Berarti niatnya baik apa tidak? Baik. Apa katanya sahabat Ibn Mas'ud? Kam min muridin bil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang ingin kebaikan, niatnya baik tapi tidak mendapatkan. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan tuntunan syariat ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dua. Jangankan perkara akhir, perkara dunia saja kan gitu kan. Antum kalau musafir atau pergian, mesti kan kemana tujuannya, gitu kan? Yang kedua, bagaimana caranya? Gitu. Jadi mesti tujuan itu niat, yang kedua cara ini yang bisa mengantarkan. Ya. Jadi begitu pula terlebih lagi dalam urusan agama, maka perlu kita selalu ingat tentang apa niat kita dan kita perbaiki, dan bagaimana cara kita dalam beramal dan kita perbaiki. Memperbaiki niat dengan belajar akidah, dengan belajar tazkiyatun nufus supaya bisa ikhlas, dengan supaya setuntunan, maka kita perlu belajar tentang ahkam, hukum-hukum fikih syariat dalam Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan dalil yang ketiga dan masailnya kandungan bab pada kesempatan yang akan datang. Bismillah. Aku